Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk jalannya pertandingan antara Persebaya Surabaya dengan PSM Makassar, di mana hasil akhir imbang 1-1, dan menurut saya ini pertandingan yang cukup seru ya, karena terjadi jual beli serangan, lalu ada sedikit adu strategi juga ya, terutama di babak kedua itu yang saya akan review. Dan ya ada beberapa momen lah ya dari Flavio yang golnya dianulir, lalu ada VAR dari PSM ya ketika Yuran di area kotak penalti. Jadi cukup seru lah di pertandingan ini. Nah, kita lihat dulu di babak pertama. Kalau saya bilang Persebaya Surabaya seperti komentatornya juga ya di TV mengatakan kalau tempo Persebaya Surabaya di awal-awal menit ini sedikit lebih pelan. Jadi berapa kali ketika Persebaya Surabaya bermain dengan tempo pelan, maka kedisiplinan di pertahanan PSM Makassar itu sudah mulai terlihat di posisinya masing-masing. Jadi berapa kali penyerangan Persebaya Surabaya di babak pertama nggak terlalu terlihat berjalan maksimal. Ya, sedangkan untuk PSM Makassar ketika bisa menciptakan gol dulu melalui Yuran, sebetulnya ada beberapa momen ya PSM Makassar ketika di babak pertama ya Persebaya Surabaya belum terlalu bagus dalam melakukan penyerangan. Itu ada beberapa momen PSM melakukan serangan balik ya, tapi sayang berapa kali serangan baliknya justru passing-passingnya ini nggak berhasil ya. Di sini juga Okello bermain ya, karena di pertandingan sebelumnya Okello lebih baik daripada penampilannya Adilson, jadi Adilson di bangku cadangan. Nah, jadi ketika di babak pertama ya, akhirnya M. Rashid bisa menciptakan gol melalui free kick ya. Artinya 2 gol yang tercipta di babak pertama ya semuanya murni dari servis bola mati. Ya, tapi yang saya bisa ambil kesimpulan di babak pertama, cara permainan PSM Makassar itu sudah terlihat bisa mengcounter permainan dari Persebaya. Artinya untuk Persebaya Surabaya di babak kedua, Coach Munster harus memikirkan strategi agar bisa menembus pertahanan PSM. Karena berapa kali Persebaya Surabaya, apalagi ketika Malik Rizaldi diganti, lalu Tata yang bermain di kiri, itu kurang berjalan maksimal dari sektor sayapnya juga. Jadi Rivera dengan Rashid yang paling terlihat di sektor tengah, lalu penampilan Gilson saya bilang masih belum maksimal juga. Ya, baik, cukup baik, cuma secara overall belum maksimal lah seorang Gilson, makanya diganti Andre ya di menit 85. Jadi ketika babak pertama usai, saya ingin lihat perubahan apa yang dilakukan oleh Coach Munster di babak kedua. Kalau PSM Makassar sudah cukup bagus. Nah, ketika masuk di babak kedua, Persebaya Surabaya langsung mendapatkan 2 corner kick secara cepat. Ya, itu semuanya prosesnya dari seorang Ardi Idrus. Jadi memasukkan Ardi Idrus menggantikan Tata itu jelas memberikan dampak yang positif. Lalu gaya permainan Persebaya Surabaya juga bola possession-nya cukup cepat. Jadi kalau saya bilang ini permainan yang sudah saya tunggu-tunggu untuk Persebaya. Karena walaupun Persebaya Surabaya dalam beberapa pertandingan terakhir bisa memperoleh kemenangan gitu ya, tapi dari segi gameplay, dari segi permainan, saya bilang ini permainan terbaiknya Persebaya selama musim ini. Saya bilang ini mainnya bagus Persebaya. Permainan cepat ya, terutama di babak kedua. Itu terlihat bola possession juga menguasai ya. Peluang-peluangnya juga lebih banyak di babak kedua daripada di babak pertama, dan semua peluang yang tercipta dari Persebaya itu hampir melalui proses kombinasi serangan. Jadi bukan karena permainan pragmatis, tapi dari segi kombinasi itu terlihat menciptakan peluang. Rizky Dwi ini yang diganti oleh Flavio itu juga bermain cukup bagus. Ada beberapa kali peluang loh Rizky Dwi ini. Positioningnya bagus ini Rizky. Jadi semoga bisa menjadi pesaing dengan Flavio Silva. Walaupun mungkin pemain lokal gitu ya, tapi saya bilang ini bisa bersaing dengan Flavio. Ya, berapa kali bisa menciptakan peluang. Lalu Bruno ya, walaupun nggak terlalu banyak bisa memberikan shooting karena di sini Lasunari ya, atau mungkin boleh dibilang Akbar Tanjung, Ananda Rehan itu juga cukup bagus untuk mengcover sektor kanan. Tapi ya saya bilang Persebaya Surabaya ini sudah terlihat lebih nyaman di babak kedua daripada PSM. Jadi di sini Fernando Tavares juga gak hanya diam, langsung melakukan perubahan strategi, terutama dari Victor Detan yang diganti oleh Sakai ya. Jadi ini cuma pertukaran posisi aja. Ketika Sakai main sebagai gelandang bertahan, lalu Jaki Ashraf masuk ya, ini hanya menggantikan posisi Detan. Jadi
Sakai menggantikan posisinya Vol ya waktu di menit ke-80. Jadi ya sebetulnya PSM Makassar mencoba melakukan counter attack dan itu terbukti 15 menit terakhir di babak kedua PSM Makassar bisa kembali lagi melakukan counter strategi. Jadi permainan PSM Makassar dengan Persebaya itu sempat berimbang di 15 menit terakhir. PSM Makassar lebih banyak melakukan shoot, lebih banyak melakukan atau menciptakan corner kick ya atau tendangan sudut. Itu membuktikan kalau Tavares kembali lagi melakukan counter strategi kepada Coach Munster. Jadi pertandingan cukup seimbang, cukup bagus. Itu kalau saya bilang di 10 atau 15 menit terakhir. Karena kedua tim sama-sama sudah memaksimalkan permainannya. Nah di menit 90 ya, kalau nggak salah 90 plus 1 itu Flavio harusnya bisa menciptakan gol tapi dianulir karena VAR. Sebelumnya juga Flavio harusnya bisa menciptakan gol tapi bolanya masih off target padahal itu posisinya sangat free. Lalu ada Kasim Botan yang di depan gawang tinggal melakukan shoot tapi masih kena tiang. Jadi memang Persebaya Surabaya lebih banyak menciptakan peluang emas di babak kedua daripada PSM. Dan kalau boleh saya simpulkan pertandingan ini untuk Persebaya Surabaya di luar dari hasil imbang, tapi kalau dari permainan saya bilang ini permainan yang bagus untuk Persebaya. Passing-passingnya terlihat, kombinasinya terlihat, ya bola possessionnya juga cukup bagus, ya temponya juga cepat, peluangnya juga terbukti lebih banyak di babak kedua. Jadi saya bilang kalau Persebaya Surabaya bisa bermain seperti ini dengan konsisten, contohnya seperti lawan PSM, ya kita akan lihat bagaimana Persebaya Surabaya di musim ini. Ya kita akan lihat finish di peringkat berapa kalau bisa konsisten permainannya seperti ini. Karena hasil imbang ini menurut saya seperti hasil kekalahan. Ya, Persebaya Surabaya bermain di kandang, peluangnya juga banyak, belum ditambah ada beberapa kali peluang emas yang gagal. Jadi ya saya rasa ini seperti sebuah kekalahan walaupun Persebaya Surabaya sudah bermain bagus. Sedangkan untuk PSM Makassar hasil imbang ini menurut saya sudah seperti hasil kemenangan. Kenapa? Karena PSM Makassar di babak kedua itu tampil kurang maksimal karena counter strategi dari Coach Munster ini sempat bisa memberikan perlawanan serius ke PSM, membuktikan kalau PSM Makassar hampir kemasukan dari golnya mungkin Flavio ya yang masih off target, lalu Kasim Botan yang kena tiang, belum ada VAR ya yang di menit terakhir Flavio bisa menciptakan gol. Jadi kalau saya bilang PSM Makassar ya ini hasil yang sudah cukup bagus bermain sebagai tim tamu ya. Ini sudah bagus mendapatkan 1 poin sudah seperti poin kemenangan. Karena PSM Makassar di babak kedua baru terlihat di 15 menit atau 10 menit terakhir bermain lebih maksimal lagi. Jual beli serangan lebih terlihat. Nah itu di 15 menit terakhir babak kedua. Jadi menurut saya ini hasil yang cukup ya adil lah untuk kedua tim. Karena masing-masing tim juga memiliki peluang ya. Terutama untuk Persebaya sebetulnya lebih banyak menciptakan peluang emas. Tapi is okay. Semoga untuk kedua tim kuncinya untuk Persebaya Surabaya harus bisa bermain konsisten seperti ini. Ini permainan yang saya tunggu-tunggu dari Coach Munster bisa melakukan permainan yang seperti ini bola possessionnya ya temponya cepat. Sedangkan untuk PSM Makassar kembali lagi di sektor tengah ini yang menurut saya harus ada evaluasi. Lalu dari segi passing ini juga ya berapa kali belum terlihat berjalan di sektor tengah ya antara Okello ataupun mungkin Ananda Rehan, Akbar Tanjung, Vol, Nasinari atau Victor Ruiz ya untuk melakukan intercept ke depan itu belum terlalu maksimal. Ya, jadi Detan dengan Rizky Pratama di babak pertama lebih terlihat banyak memberikan kontribusi daripada pemain lainnya ketika melakukan penyerangan. Yuran juga bermain cukup bagus. Ya, jadi untuk Persebaya Surabaya dan PSM Makassar tetap semangat. Semoga di next match bisa memperoleh hasil yang maksimal ya. Ini aja, terima kasih, semoga bermanfaat. See you.